Halo guys, kembali lagi di podcast Basic Tarik, bicara asik, fakta menarik. Nah, kali ini kita di sini kedatangan tamu dari kelas 12 MIPA 3. Silakan perkenalan Mas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Madi Prayogi dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 26. Nah, ya ini adalah Mas Noval. Ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat walafiat jaya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nah, kemarin kan ujian terakhir yaitu ujian USP ya Mas. USP. Nah, bagaimana ujian tersebut Mas? Alhamdulillah ujiannya berjalan dengan lancar. Dan sekarang pasti perasaan saya dan juga dengan teman-teman semua itu pasti plong karena udah melaksanakan ujian praktek, USP, dan juga tugas-tugas lainnya. Tinggal mungkin tanggungan kita buat mempersiapkan mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Oh ya. Kira-kira kemarin yang lolos SNBP itu berapa ya Mas? Sekitar 50 anak ada. Oh iya. Berarti kelas 12 kali ini sudah lulus ya? Atau gimana? Belum wisuda, belum berpisah. Oh, belum berpisah. Tapi SKN sudah turun. Belum. Oh, belum turun. Belum ada sekarang. Oh, ya. Teman-teman, for your information, Mas Naufal ini adalah ketua OSIS periode 2021-2022. 2021-2022 SMA Negeri Ambulu. Nah, sebelum jauh ke situ, Mas, kenapa sih memilih melanjutkan SMA ke SMA Negeri Ambulu? Ya. Singkat cerita ya. Dulu saya lulusan dari SMP Negeri 1 Ambulu. Yang pastinya ingin melanjutkan ke SMA Negeri, dan satu-satunya SMA Negeri di sini di Desa Ambulu yaitu SMA Negeri Ambulu. Nah, maka dari itu saya mendaftar di sini melewati jalur zonasi. Alasannya mengapa? Karena rumah saya dekat dengan SMA Negeri Ambulu, sekitar 300 meter dari SMA Negeri Ambulu ke rumah saya. Dan saya berangkat ke sekolah naik sepeda, back to school. Oh ya, berarti dulu zamannya Mas Noval ini zaman-zaman awal zonasi ya? Awal zonasi. Oh iya ya, berarti masuk lewat zonasi. Dan mengapa memilih ke Semana? Karena mungkin salah satu sekolah terfavorit di Jember Ya. yang ada di Jember Selatan. Ya, benar. Oke, siap. Nah, lanjut kita masuk ke OSIS. Nah, gimana sih awalnya Mas Noval bisa join ekstrakurikuler OSIS dan bisa menjadi ketua? Nah, ceritanya itu gimana sih? Ekstrakurikuler OSIS. Iya. Yang sekiranya eskul tidak ada jadwal latihannya. Dulu itu waktu MPLS, masa pengenalan bersekolah di SMA Negeri Ambulu, hari terakhir itu kakak panitia itu mengumpulkan beberapa anak di ruang aula Chandra di Muka. Dan waktu itu memang saya nggak tahu itu ada acara apa atau ada kegiatan lanjut atau bagaimana. Tapi saya memang waktu itu ditarik sama salah satu kakak panitia, dan di situ saya diberi sosialisasi mengenai OSIS dan juga MPK yang berada di SMA Negeri Ambulu ini. Lalu ternyata memang itu informasi pendaftaran atau reformasi OSIS SMA Negeri Ambulu, dan saya sebenarnya tidak niat untuk mendaftar, tapi ikut-ikutan aja, apalagi dipaksa sama kakak panitia, dan ternyata lolos. Berarti alasan dipaksa itu sudah lagu lama ya? Lagu lama. Nah, terus awalnya menjadi anggota, lalu menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Nah, perjalanannya seperti apa sih? Sebenarnya saya nggak nyangka ya, maksudnya udah sampai mungkin titik tertinggi suatu jabatan ya, yaitu ketua. Padahal dulunya emang saya waktu lolos itu hanya menjadi anggota biasa dan juga menduduki jabatan hanya Sekbid 5, yaitu mengawasi ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri Ambulu. Dan di struktur kepanitiaan juga hanya humas, hubungan masyarakat, hanya
berhubungan dengan pihak-pihak luar, dengan pihak guru, pihak luar SMA Negeri Ambulu. Tetapi sekian satu tahun, setelah 1 tahun saya menjadi anggota dan melaksanakan reformasi, yaitu pergantian jabatan, saya di situ kepilih menjadi kandidat dan menurut saya itu hanya kebetulan dan saya nggak tahu mau apa lagi. Acara pasti akan berjalan terus, life must go on. Dan waktu pemilihan ketua OSIS ternyata saya menjadi ketua OSIS, padahal saya tidak ada niatan sama sekali, kayak kalau tidak jadi ketua OSIS juga nggak apa-apa, saya jadi anggota aja udah bersyukur. Nah, ya, sebelum jauh menjadi ketua OSIS, adakah background OSIS pas waktu SMP? Waktu SMP, dulu memang saya pernah jadi anggota OSIS waktu SMP, waktu masih duduk di bangku kelas 8 atau kelas 2 SMP. Kelas 2. Waktu kelas 7 itu saya masih kayaknya kurang tertarik sama yang namanya OSIS ini, dan juga ada MPK juga ada di Spasa. Namun waktu kelas 8 saya kayak ingin mencoba hal baru, selain ikut ekstrakurikuler juga cobalah ikut daftar. Ternyata lolos seleksi dan menduduki jabatan sekbid kesenian atau keagamaan, Levan. Oke. Ya, itulah background OSIS dari Mas Noval. Nah, lanjut. Mas Noval sekarang kan sudah mungkin ya bahasanya sudah alumni lah, sudah keluar dari Semana. Nah, OTW. Kesan apa sih yang nggak bisa dilupakan, entah itu senang atau sedih? Kesan sedihnya ya. Dulu saya masuk ke sini masa COVID. Pas masa awal COVID berarti ya, Mas? Awal COVID, nggak ada ujian nasional di SMP, hanya langsung bleng lah bahasanya, langsung bleng. Terus nggak bisa mengenal teman-teman baru, teman-teman kelas sendiri itu nggak kenal. Tapi saya bersyukurnya itu karena saya jadi anggota OSIS sekitar 1,5 tahun di SMA Negeri Ambulu itu, saya terisi. Masa-masa SMA saya terisi oleh aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh OSIS, apalagi saya juga sebagai panitia juga. Jadi nggak terlalu sedih lah bahasanya, nggak terlalu sedih kesannya, tapi ini yang sangat ngena sih. Dan juga waktu momen-momen mempersiapkan acara OSIS juga, kayak waktu melembur itu kesan yang tidak akan pernah terlupa. Dan satu hal lagi yang menurutku paling berkesan di masa SMA aku itu kelas 12, mulai dari disnatalis yang ke-43 ya, ke-43. Waktu itu aku sangat merasakan bahwa teman-teman satu kelas saya itu awal raketnya teman-teman itu waktu itu. Jadi kayak merasa satu keluarga itu kelas 12 itu sangatlah berkesan di masa SMA. Berarti Disbraya ini bisa membuat yang awalnya kelas itu mungkin menjadi istilahnya renggang. Berarti bisa membuat raket seperti keluarga. Ibaratnya kelas adalah keluarga kedua ketika di sekolah. Oke ya. Nah, setelah itu juga mungkin untuk harapannya untuk angkatan Semana 41. Harapan buat angkatanku, angkatan 41 SMA Negeri Ambulu, panjang umur, semoga sehat selalu. Dan yang saya harapkan semoga kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu nanti di jalan kesuksesan masing-masing. Dan saya yakin teman-teman semua, entah itu teman-teman yang nakal sekalipun ataupun teman-teman yang sangat ambisi dengan yang namanya prestasi, saya yakin kalian akan jadi orang yang sukses di dunia. Dan amin. Berarti mungkin tahun angkatan 41 itu adalah
tahun yang awalnya COVID lalu Fit. bisa menjadi keluarga, mungkin karena adanya disnatalis, Natalis. terus adanya sesosok mungkin wali kelas yang bisa membantu untuk meraketkan, mengkeluargakan sebuah kelas. Itu mungkin sangat sulit ya Mas, Sangat sulit sangat sulit. Nah, oleh karena itu mungkin begitu terkesannya angkatan kali ini, angkatan 41 ini, sehingga menjadi angkatan yang mungkin diarani angkatan COVID. Angkatan COVID. Angkatan COVID. Ya. Jangan malu, Rek. Angkatan COVID. Jangan malu. Jangan malu. Ya. Nah, yang terakhir nih, Mas. Harapan untuk adik-adik semana ke depan. Buat adik-adik saya yang tercinta, adik-adik saya yang tersayangi, yang saya sayangi, saya harap adik-adik yang paling utama dapat menjaga nama baik SMA Negeri Ambulu. Itu yang paling utama. Prestasi dan juga sebuah juara pasti menyusul. Yang penting adalah akhlaknya. Apabila akhlak kalian baik, dapat dijaga, pasti prestasi akan menyusul. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada sepatah kata untuk semuanya lah. Sepatah kata. Ya. Bersatu Chandra di muka demi cita dan masa depan bangsa. Merdeka!